Akhirnya kita ada di session pertama. Seru. Berikan kemuliaan kepada kita. Enggak ya. Kepada Tuhan. Buat Tuhan dong. Aduh, leher udah tegang nih baru satu nih. Masih muda. Panik lah. Baru pertama kali. Oke, keren banget. Kita udah perkenalan tadi ya. Enggak kemarin, maksudnya kemarin minggu-minggu yang lalu. Ya, ketahuan deh. Tapi hari ini kita mau bahas tema apa nih yang menarik nih? Kayaknya kita mau bahas tema tentang home. Apa sih home? Wah, so Inggris lu Kak, gitu kan. Ngomongin tentang komunitas dan home. Nah, nih hari ini kita mau kenalan dulu sama sobat-sobat yang ganteng ini, teman-teman kita dari komunitas ini. Thank you. Pertama mungkin dari sebelah kanan gua dulu nih, ada dua Tuhan Yesus sebetulnya. Gua enggak gondrong nih. Gua sendiri enggak gondrong. Sebelah yang mana Tinggal pilih nih. Mungkin dari sebelah kanan gua dulu, ayo kenalin dulu biar teman-teman tahu. Oke, halo Genmet. Halo. Perkenalkan. Shit. Gua Josia Purnama Putra, biasa gue dipanggil. Ya, Abang None nih. Perkenalkan. Perkenalkan gue Josia, biasa dipanggil Josia atau kalau misalkan anak-anak itu panggil gue Oci atau enggak Kak Oci. Bukan teh ya, Oci. Oca. Oca. Teh Poci ya. Aduh. Jokes bapak-bapak nih. Kurang. Masih belum bisa. Ya, Josia atau Oci bisa dipanggil juga ya teman-teman. Bisa tag IG-nya, follow aja. Josia Purnama ya. Josia Purnama. Oke, kalau ini udah tahu ini. Minggu kemarin udah. Udah tahun lalu sama gua di sini perkenalan. Tahun lalu. Sama juga. Minggu kemarin udah. Ini udah ada Kak Joshua Marantika dan ini Josia atau Oci. Nah, ini kain santang ya. Bukan ya? Kian. Santang. Raden Kian Santang. Oke, kenalin dulu ini Brur. Ya, Brur. Tua banget. Bre. Siapa nih namanya? Halo Genmet, kenalin. No name nih. Nama gue Gevanta. Giovanta. Biasa anak-anak itu panggil gue KG. Bukan soda. Bukan. Oh, bukan. Fanta. Kurang nih. Kurang ya. Oke, ini namanya Geo Santang ya. Bukan Geo Fanta ya. Fanta ya. Oke, teman-teman, thank you banget udah gabung bersama dengan podcast kita. Generation Talk. Generator. Oh, Generator Talk. Generator bro. Berarti dengerin kalian kemarin di perkenalan. Tapi sebentar. Kita kenalan tapi Iya dong. Iya. Pengen tahu dong namanya siapa. Teman-teman Genmet kita sebelumnya nggak saling kenal ya, kayak sulap ya. Ya pokoknya intinya sebelum gue perkenalan kita semua udah prokes teman-teman dan kita udah vaksin. Pastinya nggak bakal kita nggak bakal lupa sama prokes. Nah ini kita jauh-jauh nih. Gue kalau ngeliat Geo tuh jauh banget. Parah. Nih dari Israel nih. Datanya dari Israel. Haleluya. Oke, kita bahas aja ada yang ini. Oke, nama gue Brian, biasa dipanggil Brian. Ini sama ya? Sama lah pokoknya ya. Kobri. Gue paling muda di sangat muda teman-teman. Teman-teman ya. Umur gue sesudah Masehi yang jelas. Dan sudah sudah cukup menjadi laki-laki. Kalau misalkan teman-teman dengerin nih, bapaknya teman-teman. Nah, ini seumuran. Iya, betul sekali. Sangat relate sebenarnya. Enggak, itu hanya fiksi belaka, teman-teman. Jadi kita bahas saja langsung ke topik karena kita sudah 3-4 menit sendiri nih. Kita ngebanyol aja. Lanjut. Yuk. Oke, ngomongin tentang home nih. Wah, nih teman-teman nih pastinya bakal banget diberkati karena kita ngomongin tentang rumah di dalam komunitas. Banyak banget kan komunitas bilang ini kita nih home, nih kita ini home, nih kita nih home. Nah, banyak juga teman-teman Genmet, mungkin para pendengar juga yang mungkin apa sih ngomongin home, hal yang dasar, tapi banyak yang nggak ngerti gitu loh. Nah, mungkin satu-satu dulu nih, gue mau tahu dulu mungkin dari Oci dulu nih, apa sih tentang home? Oke. Sadis nih. Ya. Aduh, kalau seru. Ya kalau misalkan home sih ya kalau misalnya kita artikan dalam bahasa Indonesia, home itu kan bahasa Inggris ya kalau buat teman-teman yang nggak tahu nih. Yeah. Home itu kan bahasa Inggris. Ya kalau misalkan kita bahasa Indonesia ini itu adalah rumah. Ya, rumah kalau ya. Misalkan kita ngebahas home di season ini, ya gimana kita bisa menggali lebih dalam rumah itu sendiri, apa yang ada dalam rumah, apa yang permasalahan dalam rumah. Pokoknya semua tentang rumah kita bahas di season ini. Digali semuanya. Jadi sebetulnya Oci ini tukang bangunan bukan di dalam rumah? Kontraktor dia. Mandor. Yang nyuruh. Semen. Di Karya nih kayaknya nih. Di Dia Jaya.
Pokoknya intinya kalau kata Oci, home itu ya kita bahas semua yang ada di rumah, ya betul tentang sekali. keluarga lah intinya. Nah, menurut Kak Jos sendiri gimana nih pandangan tentang home? Oke, menurut gua sendiri itu tentang rumah itu buat gua adalah tempat kita belajar. Kita Betul. belajar, kita diajarin. Jadi mungkin nanti akan lebih kita detail bahas sama-sama. Tapi intinya rumah itu adalah tempat belajar dan diajar. Tempat belajar dan diajar dan paling dasar mungkin Betul, ya di dalam kehidupan betul ya. sekali, ya. Oke, keren banget teman-teman, tempat diajar dan belajar. Oke, kita ada satu lagi. Saya Pak. Saya nih Pak. Saya nih. Menurut Kak Geo sendiri nih tentang homesick apa sih? Enggak home. Rumah sakit dong. Rumah sakit. Kok rumah sakit sih? RS itu. Hospital, Pak. Benar. Pinter juga nih. Apa nih menurut Kak Geo tentang home? Kalau gua menurut tentang home tuh dimana kita tuh ya benar sih kata Kak Jo sama Kak Oci ya kita pastinya di dalam rumah ini kita tuh diajar Ya. Nah, diajar dan kita bagaimana merasakan tuh ya pastilah kekecewaan tuh pasti ada tapi tetap aja kita tuh dilatih sama diajar gitu sih. Dilatih dan diajar lah Iya, intinya. betul. Nah, di dalam rumah itu kan sebenarnya kan ada beberapa orang ya. Iya. Kalau kita ngomongin rumah nih, kita ngomongin rumah sekarang ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, di dalam keluarga yang ada di rumah nih. Nah, menurut teman-teman tuh kita tuh sebagai orang yang tinggal di dalam rumah, gimana sih cara kita menghadapi setiap teman-teman kita atau mungkin ya keluarga kita yang ada di rumah? Gimana caranya menghadapinya? Mungkin terkadang tuh seringkali kan mungkin ada permasalahan udah pasti. Iya. Terus ada juga hal-hal yang ibaratnya senangnya, bahagianya. Sedih. Nah, menurut teman-teman, pandangan teman-teman tentang keluarga, menjadikan komunitas itu sebagai home, sebagai keluarga, berdasar daripada yang tadi gue bilang itu. Nah, menurut Kak Jos gimana nih? Oke, mungkin gini ya. Kadang kan kita nggak bisa semuanya kita sering banget mengukur ya, menilai. Iya. Kita sering banget menilai sesuatu gitu loh. Kita anak muda sering banget gampang ngejudge sebenarnya. Iya. Tanpa disadarin sebenarnya kayak gitu. Kita ngelihat sesuatu hal yang nggak cocok dengan diri kita, pribadi kita langsung, oh kok dia kayak gitu ya, kok dia kayak gini ya. Sebenarnya kalau kita tahu itu rumah kita, mau kayak gimana pun bentuknya, orang-orangnya, kayak contohnya istilahnya nggak mungkin kan kita tahu bapak kita itu keras atau mungkin galak. Kayak contohnya bapak gue, bokap gue itu sangat keras sekali. Iya. Dia Ambon dan dia mantan petinju juga, jadi sangat keras sekali gitu. Tapi biar gimana pun juga dia adalah bokap gue gitu, dia adalah bapak gue, orang tua gue teman-teman. Jadi itu menurut gue sih kita mesti kita jangan jadi kebanyakan anak-anak muda yang gampang menilai, gampang menjudge. Kita selalu mengukur sesuatu hal yang kita lihat yang ada di rumah, di komunitas, jadi sebuah penilaian yang gue nggak bisa nih, gue nggak nyaman di sini, gue nggak bisa digituin. Kita kan kayak ada orang muda kan sering bilang, aku nggak bisa diginiin gitu, kayak kan gitu. Lebih angel lah ya. Itu dari gue, itu dari Oke. gue. Jadi ya intinya ya kita harus nggak bisa kita ngukur semau kita ya. Namanya betul. Ibaratnya kalau misal papa kita keras ya bagaimanapun dia papa Ya kita. betul sekali. Bagaimanapun dia orang tua kita Ya. gitu. Jadi tetap harus tunduk dan ikutin aturan yang ada di rumah. Betul sekali. Nah, menurut Kak Geo gimana? Kalau menurut saya tuh Saya. formal banget ya. Lagi diklat, Pakai dasi bentar lagi. lagi diklat ya, lagi diklat. Formal banget Bukan ya. narasi nih. Ya kalau menurut gua sih cara pandang gua bagaimana kita tuh memiliki dasar yang namanya kasih. Ya, kasih. Buset. Yes, Ini bukan gue banget nih, bukan gue. Ya, bagaimana kita memiliki dasar yang namanya kasih. Mau gimana pun orang tua kita, mau gimana pun kondisi orang tua kita, kalau emang dasarnya lu sayang sama apa yang ada di rumah lu, Ya. ya pasti lu bakal ya bakal terima-terima aja. Iya. Nggak bakal dong lu kayak ngebiarin ninggalin orang tua lu tapi dalam kondisi lagi sakit kayak gitu. Kekecewaan tuh ada, masalah tuh ada. Cuman bagaimana lu
menanggapinya. Kalau lu memiliki dasar kasih, pasti gue yakin Yes. lu pasti itu betah di rumah mau gimana pun. Yes, Betul. betul. Sayang sama Betul. semua yang Cinta ada di ya, rumah. sayang ya. Iya. Cakep. Memang orang ini penuh cinta dan kasih teman-teman Penuh ya. cinta. Jadi kalau teman-teman nanti kenal ini penuh kasih dan cinta lah pokoknya kayak firman Tuhan pokoknya. Jadi menurut Kak Geo tadi itu pandangan tentang rumah, tentang keluarga yang ada di rumah ya ada kasih di dalamnya. Jadi biar bagaimanapun mau suka, mau duka, mau pahit, mau enak, mau seneng ya ada kasih. Kita mengasihi keluarga kita jadi betah di rumah. Nah menurut Kak Oci sendiri gimana nih? Kalau menurut Kak Oci, iya. Iya. Kakak Oci. Ya kalau misalnya Agak amandel ya gimana? kalau menurut gua sih ya gua menanggapi aja dari Kak Jo sama Geo ya benar kalau misalkan kita nyari rumah yang sempurna tuh nggak ada. Kalau Iya. misalkan dimanapun pasti adalah celah, Iya. nggak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan Bunda Dorce. Iya kan, maksudnya kalau misalkan kita nyari sana sini rumah, Ya, nyari rumah sana sini tuh nggak akan ada yang sempurna. Iya. Karena ya balik lagi sebenarnya ke visi kita harus menjadi diri kita yang apa adanya di dalam rumah. real. Tapi Betul. ya gue satu kalimat yang gue dengar dari Kak Cika juga. Kak Cika selalu Kak bilang Cika tuh, nih kalau nonton nih pasti bangga nih. Pasti Pasti bangga. bangga Adanya dia. mention cuy masalahnya cuy. Iya, Kak Cika Boleh tuh ngomong, lambai-lambai tangan? Kak Cika ngomong kalau misalkan menerima itu bukan berarti menoleransi ya kita Yes. harus Iya. menjadi apa adanya. Betul. Kita harus menerima orang apa adanya tapi kita nggak boleh menoleransi orang yang ada di rumah. Iya. Ya kita kan balik lagi visi kita itu real itu kan menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi Iya, asli, balik asli. lagi sebagaimana mestinya gitu. Yui. Ya Betul. kita harus Cakep. bukan menuntut ya maksudnya kita sama-sama belajar lah, sama-sama saling menajamkan buat balik lagi serupa dengan aslinya kita yaitu serupa dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi kita harus menerima orang-orang yang ada dan kita harus menjadi diri kita serupa dengan Yesus gitu. Wah, Mantep banget. Ini Ingat memang teman-teman. gelarnya udah PDT teman-teman. Iya, kalian. betul. PDP. Anak apa? Anak bapak. UAJ. Iya. Iya tadi udah dijelasin banget ya kalau misalnya kita menerima itu bukan menoleransi. Walaupun kita mengasihi, walaupun kita juga nggak bisa nggak bisa mengcompare apa yang dilakukan oleh keluarga kita dan lain-lain segala macam ya teman-teman. Sama seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sayang orangnya tapi Tuhan Yesus nggak kompromi sama dosanya gitu kan ya. Berarti ya tetap harus ada didikan di dalam rumah. Intinya yang dari tadi Josia Kauci bilang yang nggak boleh kompromi sama hal-hal yang salah. Ya disitulah proses kita belajar, Betul. disitulah proses Yes. kita untuk berkembang. Yes. Betul ya. Betul Berarti kan kalau misalnya gue tangkep tadi dari Kak Jos, dari Kak Geo, dari Kak Oci tadi kita ngomongin kasih, ngomongin kita nggak bisa toleransi, tetap mengasihi, tapi terus juga kita nggak bisa ngukur segala macam. Berarti kan sebenarnya permasalahannya itu pasti banyak banget masalah ya di Iya, dalam rumah ya. banget. Nah banyak orang tuh akhirnya nyerah, terus akhirnya kabur Iya. dari rumah, terus akhirnya mereka hidup berantakan di luar sana. Iya. Nah, kenapa sih mereka bisa sampai seperti itu? Iya, iya. Mungkin menurut teman-teman dan gimana solusinya untuk mereka tuh bisa punya cara pandang yang Iya. ya harusnya lu nggak gitu bro gitu. Iya, iya. Gitu sih. Menurut Kak Geo gimana nih? Kalau menurut gua sendiri tuh balik lagi sih kalau misalnya kita mau punya permasalahan, menurut kita wah Tuhan gak sayang sama kita nih. Ya. Kan kita sering kali anak muda ngomong, wah Tuhan mana nih? Katanya punya kuasa, Tuhan tuh selalu ada buat gua. Tapi di saat kayak gini tuh gua nggak ada. Nah, sebenarnya gampang sih teman-teman. Solusinya tuh cuma satu, jangan cuma baca Alkitab sama doa. Baca Alkitab dan itu Iya. jangan sampai lupa lah ya. Betul. Itu ada di semua Dasar. jawaban apa yang lu tanyain di situ ada jawabannya di situ. Kalau Canggih. Lu sakit hati lu baca firman. Baca firman. Ya. Lu Salah satu penulis Injil. Ini adiknya Paulus teman-teman kalau misalnya teman-teman. Rasul. Adanya Paulus. Karunianya kerasulan. Iya. Dunia aja bisa menganggap keluarga adalah harta yang terindah. Nyanyi dong. Dulu waktu Geo menyebarkan Injil di Antioquia gimana kabar? Apakah menabur kasih itu di sana? Waktu di sarang-sarang penyamun gimana? Paulus naik kuda, saya lari dari belakang. Ya pokoknya intinya jawabannya ya harus baca firman. Iya. Walaupun lu Iya. kecewa-cewanya lu kabur Betul. dari rumah, lu sakit hati di yes. rumah ya baca firman. Karena apa tuh permasalahan itu tuh kabur dari rumah tuh itu bukan adalah jawaban. Bukan jawaban bukan lah ya. solusi lah Yes, buat Maksudnya lu betul gak sekali. gentle, lu Iya. punya masalah-masa kabur gitu lah ya. itu hanya kenikmatan sementara. Wah. Kenikmatan. 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 Iya.
Kayak ngomong sama Gio Teguh gue. Gendeng wis. Gendeng wis. Kayak itu. Paranormal dong gendeng. Nah menurut kayak Joshua Maratika nih gimana nih Oke, pandangannya buat orang-orang yang kayak gitu? Gue kembali meng-highlight yang tadi gue sampaikan ya teman-teman. Kan sering banget tuh kita menghadapi anak-anak muda tuh ketika kita nih tim leadernya sebuah komunitas tuh kita concern akan sebuah hal, kok dia jarang datang, terus ketika ditanya ternyata dia gue ngerasa gak nyaman, gue ngerasa dibedain atau kok mereka giniin gue ya gitu loh. Nah itu balik lagi ke kenapa sampai akhirnya cara pandang yang harus dirubah itu cara pandangnya. Cara pandangnya. Kita harus melihat sebuah komunitas, sebuah rumah itu jangan kayak kita ngelihat apa yang kita butuhkan. Karena kalau kita cuma cari rumah untuk sebuah yang kita butuhkan, kita nggak akan pernah temuin. Nggak bakal bisa dapat ya. Nggak bakal bisa dapat karena ujung-ujungnya segala sesuatu yang kita pengen itu cuma sebuah apa ya? Keinginan yang dirasa, keinginan daging, semua yang didasari dari kekecewaan gitu loh. Bukan benar-benar kita punya kerinduan gitu loh untuk kita tahu rumah itu seperti apa. Karena kan pasti banyak ketika kita kok gue nggak ditegur, kok gue nggak disapa gitu ya sama kakak sama ketua youthnya atau apa, kok gue dicuekin. Padahal sebenarnya kita melihatnya aja, cara kita melihatnya gitu loh. Cara pandangnya kita sebenarnya padahal kita udah rangkul, kita samperin, kita datengin, kita sapa, kita welcoming mereka gitu loh. Nah itu dia, itu yang mesti diingat sih sebenarnya teman-teman Genmate ya terutama ya. Jangan sampai kita punya pemikiran yang karena didasari sama perasaan kita kecewa sama seseorang, akhirnya itu jadi mempengaruhi cara pandang kita sih. Wow, itu sih bro. Keren banget ya. Berarti gue bisa nangkep cara pandang kita tuh nggak tergantung dari perasaan kita doang. Betul, di rumah itu ya. dia poin. Benar. Makanya banyak banget anak-anak di luar sana mungkin yang nggak ngerti esensi daripada home itu sendiri, daripada komunitas kita. Nggak ngerti, makanya mereka jadi anak-anak yang sosokan, gue ini anak broken home. Gue ya sering banget ya kita denger kayak gitu. Mengatasnamakan broken home. Broken home. Itu kekinian tuh sekarang self proclaim tuh mereka. Kayaknya derajatnya udah di atas kita tuh kalau misalnya ngomong bangga gitu. Padahal sebenarnya anak-anak Tuhan nggak kenal tuh namanya broken home. Betul ya betul ya. Kenapa? Karena cara pandang kita itu nggak tergantung dari apa perasaan kita gitu, tapi tergantung dari apa firman Tuhan dalam hidup kita. Tadi Kak Joshua Maratika keren banget. Nah menurut Kak Oci sendiri gimana nih? Ya kalau menurut gua sih, kalau misalkan balik lagi kita ke definisi rumah itu sendiri kan, dimana kita berkembang. Tadi Kak Jos juga bilang dimana kita diajar dan mengajar juga kan. Ya kita gak boleh jadi anak-anak muda yang mentalnya tuh mental cemen gitu loh. Kayak misalkan bergesekan dikit kita baper, apa-apa bawa perasaan, baper. Terus ya cara pandang juga kita nggak bisa cara pandangnya tuh gimana ya, kayak ya pokoknya apa, jangan bawa-bawa perasaan gitu kan. Kebanyakan orang tuh anak-anak muda sekarang lagi banyak yang baper lah, apalah. Catat tuh anak muda. Update status, update status dicatat tuh. Catat Oci words. Ribet ya. Jangan baper. Iya gitu sih maksudnya. Jangan baper. Ya kalau misalkan kita dalam rumah juga kan nggak boleh baper. Terus baik lagi ke Geo bilang kalau misalkan ya semua ada di Alkitab. Alkitab tuh guideline-nya kita, gimana kita tuh bisa ada dalam rumah. Kalau misalkan kita beli sesuatu atau kita punya sesuatu kan pasti ada terms and condition-nya atau kita punya guideline-nya. Kita harus lihat, kita harus baca. Kalau misalkan kita ada permasalahan tapi kita menggunakan pikiran kita sendiri, kalau misalkan kita ya dengan pengertian kita sendiri ya nggak bisa. Kita tuh harus balik lagi back to Bible. Udah ada buku panduannya tuh, Bible sendiri ya. Guideline. Berarti teman-teman yang kalau kata Kak Oci sendiri ya jangan baper. Ya, jadi kesimpulannya yang bisa gue dapat tadi dari Kak Oci ya bilang kalau misalnya di rumah tuh udah pasti ada gesekan, ya. Di rumah itu kita nggak bakal bisa ngindarin gesekan intinya ya. Ya yang penting jangan baper ya. Baper tuh nggak boleh. Kenapa? Karena udah pasti ada gesekan. Tapi kalau baper bawa perubahan boleh ya. Cakep tuh. Catat. Mahal emang nih, mahal ya. Hashtag bawa perubahan. Kita ngehadirin langsung orang Petamburan nih. Ini Geofanta. Asik.
Oke teman-teman, wah seru banget. Kita udah banyak banget ngomongin tentang pengertiannya home menurut teman-teman yang ada di sini, permasalahannya yang ada di dalam rumah tuh apa sih gitu, dan kenapa sih kita bisa jadi broken home, baper gitu. Yang baik tuh pola pandangnya tuh seperti apa. Udah banyak banget hal yang memberkati. Nah, sekarang yang gue mau tanya tuh, teman-teman yang ada di sini tuh kan udah di Kairos Youth Community atau di generator kan nggak setahun 2 tahun ya. Iya. Udah pasti udah Lama dong. beratus-ratus tahun lah intinya kan. Udah jadi fosil. Yoi, fosil. Hewan yang dilindungi. Ini bisa Reinkarnasi. Pokoknya udah lama banget deh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belum lahir, mereka udah ada di sini. Nah, gue tuh pengen tahu dari teman-teman sendiri tuh punya pengalaman gak sih tentang home itu sendiri di komunitas ini. Ya, menurut teman-teman yang teman-teman udah bagiin kan, ada tuh namanya kan gontok sama teman satu pelayanan, Iya. teman satu komunitas, sama ketua youth, sama gembala kita. Wow, kadang-kadang kan aduh dongkol banget nih, padahal gue bener gitu loh. Nah, menurut dari KGO dulu gimana nih Kalau untuk pengalaman rasa itu pasti ada karena kita manusiawi lah. Asik. Wes. baper nih? Nggak boleh kan, tadi udah dibilang. Boleh. Boleh. iya. Keluar. Gimana menurut KGO? Kalau pengalaman tetap ada, cuman bagaimana kita nanggepin anak kan, kita kan pengen komunitas kita maju nih, jadi Iya. pastinya kita harus rendah diri dong, harus bisa menerima masukannya. Betul. Iya. Ya, walaupun ketuanya youth kita kayak begitu. Belum pernah dikutuk nih. Jos, aman Jos. Ya, ya. Sabar. Sabar. Iya, sabar. Foto dulu. Weh, baik nih. Ya, Bisa nggak ditayangin nih, Ge? Iya. Take down. Aduh, Iya, di take down. Nggak, ya walaupun itu, tapi tetap aja kalau misalnya kita ingin bertumbuh bersama untuk kemajuan youth kita harus tetap menerima masukan-masukan, karena Yes, masukan input itu baik untuk kita. Wih, Wah. dia bercanggih. Karena yang kita nggak bisa yang menilai diri kita tuh orang lain, bukan diri kita sendiri. Sadis. Sadis. Berarti Geo untuk punya hati yang besar seperti itu karena punya kasih itu, betul ya? Betul. Karena Baik lagi. kita mencintai, kita mengasihi, ya berarti bisa terima masukan, Betul. mau dididik, mau diajar. Nah, menurut Kak Joshua Marantika gimana? Oke, mungkin Pengalamannya. ini pengalaman yang Hmm. salah satu yang gua selama gua join di KYC ini gua alamin bener-bener rasain waktu kita itu di Kampung Awan itu tahun berapa ya? Pokoknya itu youth camp ya? Youth camp ya, youth Camp, camp. ya. Ya, youth Iya, camp. youth camp. Itu bener-bener luar biasa banget menurut Kok gue gua. nggak diajak sih? Ya. Kan belum. Kan belum. Kira udah ada gue. Belum. Jadi itu pengalaman yang seru banget sih menurut gue. Jadi di malam ibadah itu tuh itu benar-benar semua benar-benar kita anak-anak itu kita dilawat. Wow. Jadi inilah poin kenapa gue bilang kita tuh mesti punya ubah cara pandang kita gitu. Karena ketika kita membuka hati kita, Iya. kita terima, kita menerima keadaan gitu loh. Iya. Kita tahu rumah kita seperti apa. Tuhan tuh pasti kasih kegerakan terus rata gitu loh. Itu yang gue alamin waktu kemarin di Kampung Awan tuh. Iya. Itu benar-benar semuanya rata gitu loh. Nggak ada satupun terkecuali yang terlewatkan gitu loh. Iya. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Mereka yang sebelumnya punya karunia-karunia berbahasa roh yang tadinya lama hilang, tiba-tiba mereka mulai berbahasa roh lagi. Mereka dipenuhi Roh Kudus lah. Gue sendiri pun mengalami suatu hal yang luar biasa gitu, kayak ke-recharge gitu loh. Jadi ketika kita ada di rumah, kita punya pandangan yang benar, kita punya pola pikir yang benar, kita punya sudut pandang yang benar. Iya. Ketika Tuhan bawa ke semua rata di rumah itu kena gitu loh. Wow. Ya. Itu pengalaman yang luar biasa, dan menurut gue ketika kita ada di sebuah rumah, nah itu tuh kita akan mengalami dan dibawa sama Tuhan kegerakan yang sama, kegerakan yang luar biasa. Kita sama-sama hati yang tuh. sama, Hati yang dilawat sama, sama-sama. dilawat sama-sama, kita terbakar Keren sama-sama. Itu sih. Wah, Itu sih keren Bro. banget. Jadi Pengalaman yang keren banget menurut gue. keren banget. Keren Berarti banget. terbukti ya teman-teman ya, karena mereka udah beratus-ratus tahun di komunitas ini. Karena gue gak ada pada saat itu. Zaman Musa belum lahir kita Yoi. udah ada. Yoi. Gue zaman Musa masih belah laut lah. Iya. Ada tuh di situ Gio. Lagi Dia mancing. jadi ikannya tuh. Lagi lempar pancing. Gini-gini nih. Pokoknya intinya kalau misalnya lu ngerasa rumah di Yes. dalam suatu komunitas, otomatis apa yang orang lain rasain, keluarga lu rasain, lu pasti Betul akan sekali. ngalamin Betul. lawatan yang sama. Iya, betul ya. sekali. Betul. Itu bondingnya dapat banget dong berarti waktu itu ya. Yoi, bener banget. Keren banget. Teman-teman,
kalau teman-teman join bersama dengan kita komunitas ini, udah pasti teman-teman akan ngalamin ke depan-depannya. Kita juga banyak acara ya Yes, nanti betul ada sekali. thread, terus Keren ada banyak banget. hal-hal yang kita mau bonding sama-sama, itu pastinya memberkati dan Ya. keren banget deh. Nah, menurut Kak Uci sendiri nih pengalamannya gimana? Karena dari lahir gua rasa Oh iya benar. Ini yang paling lama. kayaknya Paling lama ini. Paling kayaknya lama. dari lahir. Paling lama. Dari masih zigot. Protozoa. Apa ya kalau gua, ya kita kan percaya lah kalau misalkan di mana kita ditempatin, ya itu semua anugerah Tuhan. Yes. Tuhan Iya. pasti ada maksud dan tujuannya buat kita taruh di sini, di mana, Iya. di rumah di mana kita ada, pasti Tuhan, ya itu anugerah Tuhan gitu. Jadi ya gua kebetulan gue emang lahir di sini sih, di Kairos GWK. Enggak di rumah sakit Nggak ya? Oh, gua kira di rumah sakit. Dulu ini rumah sakit. Kayak sekolahan. Kayak sekolah-sekolah. WC-nya apa nih? WC-nya apa nih? Bekas WC-nya bekas apa nih? Iya. Pak Agung bawa infus ya? Iya, gue kebetulan lahir ya, gue tumbuh besar, born and raised yo. Sadis. Di Ngeri. Kairos yo. English Iya. conversation. Bisa ditranslate di bawah. Editornya biar pusing. Ya, gue mengalami banyak hal lah, misalnya pertumbuhan rohani gue, pelayanan gue juga dari awal gue nggak tahu apa itu pelayanan sampai gue ngerti apa sih pelayanan itu buat apa, esensi pelayanan itu buat apa. Gue tuh ngerti, tahu semuanya yang ada, maksudnya tahu gue tuh harus apa di dunia ini, tujuan gue tuh Iya. apa tuh di dunia ini dengan adanya rumah ini. Iya. Dan kalau misalnya ngebahas kayak Ece ya, gue benar-benar ngerasa rumah banget sih di sini karena Sesayang itulah ya. sayang itu. Oh, sayang. Gue orangnya gampang sayang soalnya. Mention. Coba kamu genmet coba tuh. Jangan dengar. dipancing ya. Tuh. Jangan dipancing. Dengar, Kakak Oci sudah Salah, bercanda. berbicara tuh, Sudah bersabda sayang. dia. Ini Sudah bersabda. tembok Kairos berbicara nih. Nanti itu suaranya di itu ya. Iya. Ya maksud gue kan ngalami banyak hal, pertumbuhan. Gue bersyukur ketemu di. Maksud gue pelayanan di musik kan, dan gue bersyukur di dalam wadah ini Kairos Youth ini gue ketemu orang pertama kali gue bisa kenal musik itu Kajos, juga ada satu lagi KL juga. Gue bersyukur banget gue ketemu mereka yang bisa membuat gue ngerti gitu konsep bermusik gue tuh untuk kayak gimana. Terus juga dengan aran-aran dari Pak Gembala, gue soal pelayanan tuh gimana, gue jadi ngerti semua hal. Pokoknya ya apapun permasalahan lo, apapun apa yang mau lo kembangin dalam diri lo, semuanya ada di rumah. Semuanya ada di rumah. Di Betul Kairos banget. ini gue bersyukur banget lo ada di Kairos ini karena gue setiap hari maksudnya weekend gue tuh selalu weekdays gue tuh selalu nungguin kapan sih hari Sabtu gue tuh pengen gue tuh pengen pelayanan, gue pengen ketemu teman-teman gue. Wih, ketemu tuh Cinta mula-mulanya ini. Cinta mula-mula. Tapi serius maksudnya gue sesayang itu loh sama komunitas ini. Gue percaya juga Kak Jos gitu. Yoi. Tapi pasti ya kita harus taruh satu rasa sayang kita yang besar yang sama ke dalam rumah kita karena rumah Hatinya kita harus ditaruh dulu. Yoi, di rumah dong, Kita di rumah harus- dong. Ya di mana kita berkembang kita harus taruh hati kan di sini. Betul, karena dari hati akan sampai ke hati. Betul. Asik. Catat. Dicatat. Mahal nih. Poin. Cuman ada di buku, Hashtag. di Gramet pokoknya dapat. Hashtag. Ya gitu. Jadi keren banget ya teman-teman, kalau teman-teman nganggap rumah dalam sebuah komunitas, teman-teman pasti akan sayang banget sama rumah itu ya. Kenapa? Karena teman-teman tempat bertumbuh, tempat dididik, tempat belajar, tempat mengajar ya. Bukan hanya kita belajar juga tapi ngajar, mengasihi, walaupun kadang-kadang juga disakitin, betul ya, tapi betul, tetap betul. mengasihi gitu ya. Gimana orang namanya keluarga? Betul sekali. Namanya rumah yang nggak mungkin sempurna. Tadi dari awal sudah dibilang nggak mungkin sempurna, nggak ada yang keluarga yang sempurna ya. Kalau ada keluarga yang sempurna, kalau Geo masuk ke dalamnya keluarga jadi nggak sempurna. Ada Geo. Karena masalahnya di dia sih. Jadi nggak ada yang sempurna. Habisin beras keluarga saya. Bisa beras keluar. Tolong Mami Iin jangan. Tolong disensor editor. Oke, mungkin kita masuk dalam kesimpulan nih. Mungkin menurut masing-masing teman-teman semua kesimpulannya apa sih yang kita bahas hari ini tentang home dari Oci dulu mungkin. Iya kalau misalkan ini kesimpulan kata-kata mutiara itu. Mutiara boleh, emas boleh, ada, perunggu nggak ada. boleh. Simpulan ya. Ya inti dari pembicaraan kita hari ini adalah ya kita harus menjadi diri kita apa adanya di rumah. Ya. Dengan ya menjadi diri kita apa adanya ya dengan jangan mentoleransi apa yang ada dalam diri kita juga. Ya. Karena kalau misalkan kita buruk, kita yang buruk, kita yang apa adanya ini kan nggak selamanya baik. Maksudnya kita harus tahu loh
apa sih sebenarnya yang baik, dan kita nggak boleh bilangnya gue apa adanya di sini mah, gue apa adanya ya, orang di rumah gue nggak apa-apa dong apa adanya, ngomong kasar lah apa ngomong ini itu nggak bisa kayak gitu. Kita bisa gitu juga tetap ya. harus balik lagi ke guideline kita yaitu Alkitab, dan visi misi kita kalau misalnya kita harus menjadi ya pribadi yang serupa dengan Allah, balik lagi ke aslinya kita, serupanya kita tuh seperti apa sih ya, seperti Tuhan. Gitu sih kalau gue. Harus tetap ada aturan. Iya, kalau kita mau dididik, mau belajar. Nah, menurut Kak Jos sendiri, oke, ini gimana? Gue kasih kalimat aja lah, asik. Nyari dulu nih tadi nih. Yoi, udah pikir dari tadi. Udah nunduk-nunduk nih. Udah Tadi mikir Pak. Yoi. Gue kira ketiduran. Jadi gini, jangan rubah rumah untuk menjadi seperti apa yang kamu mau, tapi masuk dalam rumah supaya kamu tahu seperti apa rumah itu. Strip Joshua Maranti. Ini kata-kata mahal nih. Itu ada hakinya ya. Iya, ada haki. Jadi jangan diambil ya sembarangan. Ada hak ciptanya. Jangan merubah rumah seperti apa yang kita mau, tapi lupa. Tapi saya lupa. Tapi saya lupa. Bisa di-rewind. Tapi masuklah dalam rumah itu supaya kamu tahu rumah itu seperti supaya apa. lu ngerti Betul. apa yang terjadi dalam rumah itu dan lu betul. bisa mengasihi benar-benar Yoi. kondisi di rumah itu. Oke, kita rasa udah ya. Cukup. Oh, belum ya? Satu lagi. Udah seneng gue tuh biar kesimpulan. Menurut Geo sendiri gimana? Kalau menurut gue tuh simpulannya tuh kita harus menaruh hati kita pada di rumah di mana kita berada. Ya. Karena disitulah kita dapat berkembang, kayak tadi dapat kasih sayang mungkin di luar sana yang nggak bisa teman-teman dapat, tapi di rumah bisa dapat. Nah, taruhlah kasih sayang itu di rumah itu. Iya. Kayak penyayang banget ya Geo. Iya. Dari tadi. Geo hatinya luar biasa sekali loh. Nama Facebooknya Geo Penyayang Kucing. Cayang celalu. Cayang celalu Aku anaknya penyayang kok kawan. Catat nih. Catat ya. Ingat. Jadi ibaratnya kalau menurut Geo, ya kalau misal lu pengen tahu ya lu harus mengasihi, lu sayang sama rumah lu, dan lu bakal juga belajar dikasihi, belajar disayangi sama keluarga lu gitu. Jadi memang bener-bener kita harus taruh hati kita di dalam rumah kita ya, supaya kita ngerti teman-teman apa sih esensi dari home itu sendiri di dalam hidup kita. Karena kalau kita nggak ngerti itu ya kita akan gampang loncat-loncat, betul ya. Pindah-pindah. Karena nggak ada rumah yang sempurna, betul ya, nggak ada rumah yang sempurna. Tapi di situ kita harus ngerti di mana kita dididik, di mana kita belajar, di mana kita belajar firman Tuhan, terima didikan, terima kasih sayang, mengasihi. Ya, karena apa yang kita kasih dari hati kita akan sampai ke hati keluarga kita. Nah, itulah rumah. Ya, teman-teman. Nah, hari ini keren banget. Pastinya kita diberkati banget tentang home yang kita bahas hari ini. Teman-teman jangan kemana-mana, teman-teman pasti harus dengerin sesi-sesi selanjutnya, session-session selanjutnya. Pasti banyak hal-hal yang memberkati teman-teman. Dan kita semua yang ada di sini pasti kita diberkati. Dan nanti ada narasumber-narasumber juga yang keren-keren, cantik-cantik, ganteng-ganteng akan memberkati kita semua, oke? Jangan lupa kalau kita tuh ada di YouTube dan Spotify. Ada di YouTube, Spotify, dan subscribe our YouTube channel. betul. Jangan lupa Like, comment, subscribe. share. Yes, benar share. Pencet tanda merah. Karena subscribe itu gratis. Yoi. YouTuber banget ya. Nyalain loncengnya nggak lonceng? Iya, nyalain lonceng. Biar tahu kalau ada video baru. Oke. IG-nya juga jangan lupa nih teman-teman ya. IG-nya. Tetap pantengin karena di situ nanti ada pertanyaan. Teman-teman mau nanya banyak, silakan di situ. Boleh. Ya. Dan teman-teman, kita sudah di akhir penghujung di sesi ini, di session ini. Sayang sekali. Padahal memang kita sudah lapar. Kita pengen cepet-cepet sebenarnya. Emang ya kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Iya. Aduh. Gimana betina nggak kelepek-kelepek? Bingung. Aduh. Oke, shalom. Sorry teman-teman. Oke. Interjok sini. Sampai ketemu di session-session selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.